Ya teman-teman, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, di pertemuan kali ini kita akan keluar dari membuat sebuah desain ya, tapi kita tetap masih berada dalam zona desain. Nah, untuk topik di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 8 cara atau tips memilih font untuk desain website. Nanti apa saja tipsnya itu setelah yang satu ini. Oke, yang pertama ada buatlah panduan pembuatan desain sesuai brand klien. Pertama, jika kamu membuatkan desain website untuk web yang klien punya, maka kamu memerlukan suatu panduan. Mintalah panduan dari klien jika ada. Jika tidak ada, kamu dapat mengajukan beberapa pertanyaan dan menyimpulkan jawaban-jawaban dari klien sebagai panduan untuk kamu mendesain web sesuai dengan permintaan klien, termasuk juga font yang digunakan. Oke, itu yang pertama, kita coba pelajari bersama-sama ya. Jadi aku di sini mengutip dari salah satu website dan linknya nanti aku cantumkan di deskripsi. Jadi yang pertama, buatlah panduan. Jadi kita ini menanyakan kepada klien kita websitenya itu arahnya produknya kemana gitu ya. Jadi kita menanyakan secara detail produknya larinya kemana, tema konsepnya apa, dan lain sebagainya. Itu masuknya di bagian pertama. Tujuannya untuk apa? Tentunya untuk kita sebagai desainer gitu, untuk mempermudah kedepannya itu ingin mendesainnya seperti apa, karena sudah ditanya dan udah mengajukan pertanyaan seperti itu. Jadi langkah yang pertama ini tepat banget, buatlah panduan pembuatan desain sesuai brand klien, dan kita bisa nanti tentukan fontnya dari latar belakang si klien tersebut. Oke, misalnya si klien ini brandnya ini tentang sebuah makanan yang manis gitu ya, atau sebuah toko permen misalnya. Otomatis kita akan membuat sebuah desain dan memilih font yang tepat gitu loh dengan brand yang klien kita mau gitu ya. Oke, selanjutnya ada yang kedua. Yang kedua, gunakan font yang aman karena terbaca dengan mudah. Nah, ada istilah font yang aman atau safe font. Berbagai jenis safe font ini dapat kamu temukan di Google Font. Nanti teman-teman bisa cari di sini. Jenis font yang dimiliki Google adalah font yang dapat kamu gunakan karena keefektifan dalam penggunaannya. Font-font tersebut biasanya sudah aman dari hak cipta dan dapat kamu gunakan karena mudah untuk dibaca. Nah, untuk yang kedua ini dari artikelnya menyarankan untuk menggunakan font yang aman karena terbaca dengan mudah gitu ya. Jadi teman-teman juga sebelum memilih font gitu untuk sebuah website, teman-teman juga harus paham lisensi dari setiap font. Jadi ada yang font itu diciptakan untuk personal use atau commercial use. Bahkan ada yang free seperti itu. Makanya kenapa ini disarankan untuk masuk ke Google Font, karena di Google Font ini biasanya dari font-fontnya ini disediakan itu secara gratis. Jadi kita bisa gunakan untuk komersil seperti itu. Jadi poin yang kedua, gunakan font yang aman karena terbaca dengan mudah. Masuk ke poin ketiga. Hanya pilih 3 font untuk digunakan dalam satu web. Nah, tepat banget nih. Jadi seringkali kita mengabaikan hal ini. Jadi ketika kita mendesain, contoh misalnya kita mendesain sebuah web gitu, karena kita suka dengan misalnya ada font Calibri, Times New Roman dan lain sebagainya, karena kita suka dengan font-font yang sesuai dengan favorit kita masukkan banyak jenis font gitu. Misalnya untuk judulnya pakai font A, bagian subjudulnya pakai font B, bagian isinya pakai font C. Nah, untuk hal tersebut itu tidak disarankan teman-teman ya. Jadi di sini hanya pilih 3 font saja untuk digunakan dalam satu web. Seperti itu. Oke, selanjutnya masuk ke bagian poin keempat. Poin keempat, konsisten dalam menentukan desain keseluruhan web. Lagi-lagi konsistensi dalam mendesain adalah hal yang sangat penting. Pastikan kamu konsisten dalam menentukan setiap aspek desain.
termasuk juga font. Jika kamu telah menggunakan satu jenis konsep font, gunakan font tersebut untuk keseluruhan desain. Paling tidak font dengan konsep yang sama jika memerlukan variasi. Jangan sampai ada ketidakkonsistenan yang membuat hasil desain web kurang memuaskan. Nah, artinya apa? Ini sudah berkesinambungan atau berkaitan dengan poin nomor 3 tadi ya teman-teman. Jadi kita hanya menggunakan 3 jenis font dalam satu desain gitu. Jadi harus konsisten secara tema font, secara tema warna, secara peletakan dan lain sebagainya. Karena nanti di website pun itu tidak hanya satu page teman-teman. Katakanlah misalnya kita ada 5 page, ada home biasanya gitu ya, galeri, about, produk dan lain sebagainya. Itu nanti bakal ada. Nah, untuk keseluruhan page tersebut usahakan teman-teman konsisten dalam tema maupun font. Oke. Selanjutnya ada di page kelima. Nah, yang kelima ini perhatikan font yang ada pada produk dan sesuaikan. Ada juga cara memilih font untuk desain website, yaitu dengan memperhatikan font yang sebelumnya sudah ada pada produk. Berbagai jenis produk misal kaos, stiker, poster, dan banyak lainnya menggunakan font dalam desainnya. Agar desain konsisten, cobalah sesuai font yang digunakan pada produk dengan yang digunakan pada website kamu. Oke, di poin kelima ini kita lebih disarankan untuk berarti studi kasusnya ini berlaku kepada klien kita yang sudah memiliki sebuah brand tapi belum memiliki sebuah website gitu ya. Jadi untuk memperindah websitenya kita harus jeli gitu dalam memilih font. Fontnya itu usahakan harus sama dengan produk yang klien kita pakai. Misalnya ada salah satu produk gitu, toko kue, dan fontnya itu pakai font misalnya katakanlah pakai font impact gitu. Nah, jadi kita nanti pada desain webnya pun harus ada unsur font impact. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyinkronkan antara produk dan website yang telah kita buat. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada di nomor ke-6. Perhatikan hierarki penggunaan ukuran font. Hierarki adalah urutan yang perlu juga kamu pertimbangkan dalam penggunaan font. Website pasti memiliki heading, subheading, dan sejenisnya. Urutan ini yang harus kamu bedakan penggunaan fontnya. Selain membedakan jenis font dari masing-masing urutan, kamu juga dapat membedakan ukurannya saja. Hal ini tentu menjadi lebih mudah untuk kamu lakukan. Jadi di poin ke-6 ini kita lebih dituntut untuk jeli dalam memilih sebuah ukuran font gitu ya, karena dalam website itu ada heading, subheading dan sebagainya. Yang tentunya itu akan memperindah website kita. Misalnya untuk judul, itu pasti kita pilih font yang jelas dan mudah dibaca. Kemudian ukurannya pun harus besar karena itu judul. Seperti itu contohnya. Selanjutnya ada ke-7 ya. Bagian ke-7 ini temukan font yang paling sesuai dengan konsep produk. Seperti yang pasti sudah banyak dibicarakan dalam suatu desain, konsep pasti ada dan digunakan hingga akhir desain selesai. Jadi pastikan juga dalam cara memilih font untuk desain website, kamu memerlukan konsep desain website awalnya. Cari font yang paling sesuai dengan konsep itu, jangan menggunakan font yang jauh dari konsep dan membuat desain tidak seimbang. Nah, untuk yang poin ke-7 ini sebetulnya penjelasannya masih sama dengan poin-poin sebelumnya. Hanya saja ini lebih posisinya kita lebih harus jeli lagi gitu dalam menentukan sebuah font. Selanjutnya yang terakhir ada yang ke-8. Tentukan posisi font diletakkan ya. Penting juga untuk memperhatikan pemposisian font dalam suatu desain website. Jenis font yang dipilih harus disesuaikan di mana akan diposisikan. Jika diposisikan sebagai judul, maka jenis font harus kuat, besar dan menarik. Berbeda jika digunakan sebagai paragraf, isi dan penjelasan. Maka font yang digunakan harus sangat mudah untuk dibaca agar website mengundang banyak pengunjung untuk membaca. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa disampaikan ya, ke-8 cara atau tips dalam memilih sebuah font. Oke, gitu aja dulu teman-teman untuk video kali ini atau pertemuan kali ini.
Teman-teman juga bisa dapatkan video lain akan muncul di sisi kanan dan sisi kiri. Dan untuk yang belum subscribe, ada tombol subscribe di tengah ini, nanti tinggal pencet dan teman-teman bisa subscribe channel ini. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.